Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seven Project ya. Kita akan membahas materi tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang konsep limit fungsi trigonometri di titik tertentu. Untuk video kali ini kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan 3 cara. Simak baik-baik ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita masuk ke materi, kita pelajari beberapa materi yang harus kita kuasai agar kita lancar memahami materi yang ini ya. Yang harus kita pahami adalah tentang identitas trigonometri. Ada banyak sekali identitas trigonometri, tetapi ada beberapa yang memang wajib kalian hafalkan ya. Yang pertama adalah tangan X sama dengan sin X per cos X. Yang ini harus benar-benar hafal, karena ini adalah materi dasar ya, bahwa tangan X sama dengan sin X per cos X. Kemudian yang kedua adalah, ini juga yang sering sekali dipakai adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Kemudian yang ini adalah bentuk umumnya. Kalau yang tadi yang ketiga adalah sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x, maka di sini bentuk umumnya adalah sin ax. A-nya bisa diganti dengan berapapun, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sin ax sama dengan 2 sin setengah ax cos a setengah ax, gitu ya. Berarti kalau di situ A-nya kita ganti dengan 3, berarti menjadi sin 3x sama dengan 2 sin 3 per 2x cos 3 per 2x, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, atau cos 2x juga bisa ditulis sebagai cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau cos 2x bisa juga ditulis sebagai 2 cosinus kuadrat x min 1. Kapan kita pakai bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, atau bentuk yang ketiga tergantung permintaan soal. Kalau permintaan soal itu bentuknya sin kuadrat berarti kita menggunakan bentuk yang pertama. Kalau soalnya bentuknya cos kuadrat berarti kita menggunakan bentuk yang ketiga, seperti itu. Kemudian ini ada bentuk umumnya juga ya. Kalau tadi yang kelima itu cos 2x, maka bentuk umumnya cos ax. A di situ bisa diganti dengan bilangan berapapun. Seperti tadi ya, yang sin ax tadi, pengaplikasiannya. Oke, selanjutnya bahwa tan 2x sama dengan 2 tangan x per 1 min tangan kuadrat x. Sebenarnya identitas trigonometri itu tidak perlu dihafalkan semuanya karena antara satu dengan yang lain saling berkaitan ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang ini, sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Kemudian untuk pengurangan, sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih, kebalikan dengan yang atasnya tadi. Kemudian yang ketiga, penjumlahan kosinus. Kosinus A ditambah kosinus B sama dengan 2 kosinus setengah jumlah cos setengah selisih. Kemudian yang terakhir adalah pengurangan kosinus. Kosinus A min kosinus B sama dengan negatif 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Oke, itu identitas trigonometri yang ya harus kalian pahami agar kita bisa memahami materi menentukan limit fungsi trigonometri dengan mudah. Oke, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri kita mempunyai 3 cara ya. Cara yang pertama adalah substitusi langsung, cara yang kedua adalah pemfaktoran, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan bentuk dasar. Kapan kita menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua, atau cara yang ketiga? Agar lebih jelasnya nanti kita pelajari melalui contoh ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan substitusi langsung. Kita langsung ke contoh soal. Contohnya adalah tentukan nilai limit sin x min 2 cos 2x per tan x dengan x mendekati pi per 4.
Oke, bagaimana caranya? Langsung kita masukkan saja X-nya tadi mendekati pi per 4, berarti kita substitusikan X sama dengan pi per 4 ke soal. Oke, setelah kita substitusikan, ternyata hasilnya adalah sin pi per 4 dikurangi 2 cos pi per 2 per tan pi per 4. Sin pi per 4 hasilnya adalah setengah akar 2, kemudian cos pi per 2 itu 0 ya, jadi setengah akar 2 dikurangi 2 kali 0, kemudian tangan pi per 4 itu sama dengan 1, berarti hasilnya adalah setengah akar 2 dibagi 1, berarti sama dengan setengah akar 2. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai limit sin X min 2 cos 2X per tan X untuk X mendekati pi per 4 hasilnya adalah setengah akar 2. Mudah ya? Oke, kemudian kita ke contoh yang kedua dengan cara substitusi langsung. Tentukan nilai limit 2 cos X per 2 min 4 sin X ditambah tangan X dengan X-nya mendekati pi. Oke, langsung kita substitusikan saja, kita ganti X-nya dengan pi. Hasilnya adalah 2 cos pi per 2 min 4 sin pi ditambah tangan pi. Hasilnya ternyata cos pi per 2 itu 0, sin pi juga 0, tangan pi juga 0. Berarti hasilnya adalah 0. Apakah diperbolehkan? Boleh. Gitu ya. Jadi substitusi langsung itu tidak harus bentuknya linear seperti ini, boleh juga pecahan. Nanti kalian bisa menyimpulkan setelah kalian melihat cara yang kedua. Oke, kemudian cara yang kedua adalah cara pemfaktoran. Oke, kapan kita bisa menggunakan pemfaktoran? Adalah ketika menggunakan cara substitusi langsung, kemudian kita menemukan hasil akhir bentuknya 0 per 0. Jadi, kalau kalian mengerjakan limit pertama kali, yang harus kalian lakukan adalah dengan cara substitusi langsung terlebih dahulu. Kalau ternyata hasilnya bukan 0 per 0, berarti itu hasil akhirnya. Tetapi kalau misalnya menemukan bentuk 0 per 0, berarti kalian harus menggunakan cara pemfaktoran. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini ada tentukan nilai limit sin kuadrat X ditambah sin X cos X per sin X untuk X mendekati 0. Cara pertama, ingat bahwa cara pertama ini harus selalu dilakukan ketika kalian menemukan bentuk limit adalah dengan cara substitusi langsung. Kalian substitusikan, ganti X-nya dengan 0, ternyata bentuk akhirnya hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena hasil akhir 0 per 0 itu tidak diperbolehkan, maka harus dilakukan cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara pemfaktoran. Kita lihat ternyata di bentuk limitnya itu semuanya mengandung sinus X ya. Berarti kita faktorkan, yaitu dengan cara mengeluarkan sinus X-nya. Di situ terbentuk sin X kali sin X plus cos X dibagi dengan sin X. Nah, di situ sinus X dengan sinus X bisa kita sederhanakan. Ketemu hasil akhirnya adalah limit X mendekati 0 untuk sinus X ditambah cosinus X. Baru setelah itu kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan 0, ketemu sin 0, hasilnya adalah 0, kemudian cos 0 hasilnya adalah 1. Berarti 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan cara pemfaktoran masih menemukan bentuk 0 per 0? Nanti kalian akan bisa menyimpulkan ketika kalian sudah mempelajari cara yang ketiga. Oke, kita ke contoh yang kedua ya, yang menggunakan cara pemfaktoran. Tentukan nilai limit sinus X min cosinus X per 1 min tangan X dengan X-nya mendekati pi per 4. Ingat, yang harus kita lakukan pertama kali adalah selalu menggunakan cara substitusi. Nah, sekarang coba kita substitusikan X sama dengan pi per 4 ke soalnya ya. Ternyata kita peroleh setengah akar 2 min setengah akar 2 per 1 min 1. Hasil akhirnya ternyata adalah 0 per 0. Nah, tadi kan kalau kita menemukan hasil 0 per 0 itu tidak diperbolehkan. Maka kita lakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran. Kalau contoh soal yang pertama tadi itu mudah sekali memfaktorkannya. Nah, kalau yang cara
contoh kedua ini, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang harus kita lakukan adalah di situ ada tangan X. Nah, tangan X itu bisa kita ubah menjadi sinus X per cosinus X. Ya, kita operasikan 1 min sinus X per cosinus X itu dengan cara menyamakan penyebut. Hasilnya menjadi cosinus X min sinus X per cosinus X. Nah, setelah itu karena itu pembagian dengan pembaginya adalah pecahan, berarti bisa kita balik ya, menjadi sinus X min cosinus X dikalikan dengan cosinus X per min sinus X min cosinus X, karena cosinus X min sinus X itu bisa kita tulis menjadi min dalam kurung sinus X min cosinus X. Ternyata setelah kita operasikan itu ada yang bisa disederhanakan, yaitu atas dan bawah sama-sama mengandung sinus X min cosinus X. Berarti gampangannya kita coret gitu ya. Berarti tinggal min cosinus X. Nah, berarti sekarang bisa kita substitusikan X sama dengan pi per 4 ke hasil akhirnya yaitu min cosinus X. Ternyata hasilnya adalah min setengah akar 2. Begitu ya, mudah ya. Oke, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan bentuk dasar. Sebelum kita ke contoh soal, sebaiknya kita tahu dulu apakah yang dimaksud dengan bentuk dasar. Oke, bentuk dasar ini harus kalian pahami agar kalian bisa menyelesaikan limit trigonometri dengan mudah ya. Yang pertama adalah limit sinus X per X dengan X mendekati 0 itu sama dengan limit X per sinus X dengan X mendekati 0 dan hasilnya itu sama dengan 1. Seperti itu. Ya, ini hal yang sangat mendasar sekali, kalian harus paham. Kemudian yang kedua, di situ apa bedanya nomor 1 dan nomor 2? Di situ kalau nomor 2 itu X-nya ada koefisien A. Kemudian bagian penyebutnya X-nya itu mempunyai koefisien B. Sama seperti tadi kita analogikan, itu hasilnya adalah limit sinus AX per BX dengan X mendekati 0, itu hasilnya adalah A per B. Oke, kemudian yang ketiga adalah limit tangan X per X dengan X mendekati 0, itu sama dengan limit X per tangan X dengan X mendekati 0 dan hasilnya juga sama dengan 1. Kemudian untuk nomor 4 itu sama halnya dengan nomor 2 tadi, dianalogikan dengan nomor 3, hasilnya adalah A per B. Kemudian untuk bentuk yang kelima ada bentuk pembagian sinus X dibagi tan X atau tangan X dibagi sin X. Itu ketika dicari limitnya dengan X yang mendekati 0, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, untuk nomor 6 itu analoginya seperti nomor 5 ya. Hasil akhirnya adalah A per B. Oke. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan bentuk dasar? Tadi kan cara yang pertama adalah dengan menggunakan substitusi langsung. Kemudian ketika dengan menggunakan substitusi langsung itu ketemu hasilnya adalah 0 per 0, berarti itu tidak diperbolehkan. Maka kalian harus menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kemudian untuk bentuk dasar ini kapan digunakan? Yaitu ketika disubstitusi langsung hasilnya adalah 0 per 0 dan bentuk soalnya tidak bisa difaktorkan. Oke, kita ke contoh soal untuk cara bentuk dasar ya. Tentukan nilai limit X tan X per cos 4X min 1 untuk X mendekati 0. Oke. Yang harus pertama kita lakukan adalah tetap mensubstitusi langsung X sama dengan 0 ke soal. Hasilnya ternyata adalah 0 per 0. Dan hasil ini tidak diperbolehkan. Oke. Karena hasil substitusi langsung tidak diperbolehkan, maka harus menggunakan cara pemfaktoran atau cara bentuk dasar. Coba ya kita faktorkan ya. Kira-kira bisa difaktorkan atau enggak. Oke, ini ya. X tan X per cos 4X min 1 kita ubah tan X menjadi sin X per cos X. Hasilnya adalah seperti itu. Oke. Ternyata setelah panjang sekali dikerjakan, dioperasikan, itu hasilnya adalah X per
negatif 8 sin X kali cos pangkat 3X. Berarti bentuk ini tidak dapat difaktorkan. Karena bentuk ini tidak dapat difaktorkan, maka kita harus menggunakan cara bentuk dasar. Oke, tadi dengan substitusi langsung ketemu 0/0, kemudian kita coba memfaktorkan, tidak bisa ya. Sekarang coba kita lanjutkan, yaitu dengan menggunakan bentuk dasar. Oke, tadi soalnya itu mengandung kosinus ya, ada kosinusnya di situ. Karena bentuk dasar itu tidak ada yang memuat kosinus, maka si kosinus ini harus kita ubah. Bentuk dasar itu hanya memuat sinus atau tangen. Jadi kalau kalian ketemu soal yang ada kosinusnya, itu kosinusnya harus diubah. Oke, kita ubah si cos 4x min 1 ini si cos 4x ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Ini dengan menggunakan identitas trigonometri bentuk sinus kuadrat ya. Oke. Nah, setelah kita operasikan 1 kurangi 1 itu 0 ya, berarti tinggal limit x mendekati 0, x tan x per min 2 sin kuadrat 2x. Oke. Kemudian sin kuadrat 2x itu kita tulis menjadi sin 2x kali sin 2x. Oke, dengan menggunakan cara limit itu ya, kita pisah-pisah 1 per negatif 2 dikali limit x per sin 2x untuk x mendekati 0 dikali tan x per sin 2x untuk x mendekati 0. Dengan menggunakan cara bentuk dasar kita peroleh yang limit x per sin 2x untuk x mendekati 0 itu hasilnya setengah ya. Kemudian limit tan x per sin 2x untuk x mendekati 0 hasilnya juga setengah. Berarti hasilnya adalah min setengah kali setengah kali setengah, hasilnya adalah negatif 1/8. Yang ini tadi itu kita peroleh dari identitas trigonometri. Lihat apersepsi di bagian awal video ini ya. Kemudian yang ini kita menggunakan bentuk dasar yang tadi sudah saya jelaskan sebelum kita masuk ke contoh bentuk dasar. Oke, kita ke contoh soal yang kedua untuk bentuk dasar ya. Tentukan nilai limit 4x kuadrat per cos x min cos 3x untuk x mendekati 0. Oke, yang harus kita lakukan pertama kali adalah selalu mensubstitusikan langsung ke soal. Kita substitusikan langsung ke soal, x sama dengan 0, ternyata hasilnya adalah 0/0. Ingat bahwa bentuk ini tidak diperbolehkan. Kemudian kalau kita lihat, itu sepertinya tidak bisa difaktorkan karena bagian pembilang itu tidak mengandung trigonometri sama sekali. Kemudian bagian penyebut itu semuanya adalah bentuk trigonometri. Berarti kita langsung saja ke cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan bentuk dasar. Sama halnya seperti contoh soal yang pertama tadi, karena contoh soal yang kedua ini mengandung kosinus, dan kosinus itu tidak ada di bentuk dasar, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Oke, bagian penyebut itu ada cos x min cos 3x. Kita menggunakan rumus yang min 2 sin setengah jumlah, sin setengah selisih ya. Jumlahnya adalah 4x, berarti setengahnya adalah 2x. Kemudian selisihnya adalah negatif 2x, berarti setengahnya adalah negatif x. Oke, karena sin negatif x itu sama aja dengan negatif sin x, berarti kita peroleh negatif 2 sin 2x dikali negatif sin x, hasilnya adalah 2 sin 2x dikalikan dengan sin x. Karena kita sudah mengubah dan hasil pengubahannya tidak mengandung kosinus lagi. Nah, sekarang kita langsung mengerjakan ke soalnya. Ini ya, limit 4x kuadrat per cos x min cos 3x untuk x mendekati 0. Tadi sudah kita ubah bahwa cos x min cos 3x itu adalah 2 sin 2x sin x. Oke, nah kita jabarkan 4x kuadrat itu 4 kali x kali x. Nah, sifat limit itu salah satunya adalah bentuk perkalian itu bisa dipisah-pisah seperti itu menjadi 4/2 dikali limit
X per sin 2X untuk X mendekati 0 dikali limit X per sin X untuk X mendekati 0. 4 dibagi 2 itu 2 ya. Kemudian yang limit X per sin 2X untuk X mendekati 0 itu dengan menggunakan bentuk dasar hasilnya adalah setengah. Kemudian untuk limit X per sin X untuk X mendekati 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti kita peroleh hasil akhirnya sama dengan 1. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.